gagasan overdosis prosesnya sangat panjang. Mulanya memang bukan overdosis, judulnya itu ada pilihan, ada aborsi perahu, terus menjadi tubuh laut. Nah, dari aborsi perahu menjadi tubuh laut mengkristal menjadi pilihan pada overdosis. Ya, overdosis saya ambil dari apa? Dari istilah medikal gitu. Tapi memilih pembacaan dari mitologi Krakatau. Artinya ledakan Krakatau itu dibaca dari overdosis ya, sebagai overdosis. Ya, yang maksud overdosis itu bagaimana tubuh ditempa oleh yang melampaui kapasitasnya. Nah, demikian pun ledakan Krakatau karena memang sebagai overdosis yang diterima oleh tubuh Krakatau sendiri. Artinya membaca tubuh di ketinggian dan tubuh di kedalaman. Karena posisi Krakatau memang ada di lautan ya, gunung yang ada di lautan. Fenomena Krakatau memang sempat mengguncangkan dunia 1883 itu. Ya, termasuk Belanda saat itu. Bagaimana Eropa menjadi gelap ketika Eropa musim panas. Pokoknya Krakatau ini sudah mengubah dunia. Salah satu gunung yang purba ya, yang punya kapasitas yang sama dengan Toba dan Tombora. Nah, kemudian yang saya ambil dari Krakatau ini adalah sebenarnya katastrofnya. Jadi struktur katastrof itu kan ada strukturnya. Struktur katastrof ini akan dipakai menjadi struktur dramaturgi dalam pertunjukan ini, terutama struktur bencana yang dimensi psikologisnya. Itu barangkali titik tolak pertunjukan ini. Konsep pembangunan saya memilih tetap arena dan outdoor. Jadi dasarnya dari konstruktivisme. Jadi dalam tradisi panggung Meyerhold ada namanya konstruktivisme. Jadi lebih konstruktif gitu, konstruksi yang sifatnya instalatif, tapi material yang saya pakai adalah bambu. Ya, pemilihan bambu sendiri memang banyak yang menafsirkan kenapa saya memilih bambu menjadi sangat boleh juga dikatakan mungkin sangat ideologis ya pilihan pada material bambu, karena karakter bambu saya kira sangat menarik pada tingkat pemanfaatan, kemudian performansi ya, bentuk, fungsi, unsur keindahannya, unsur kegunaannya, unsur estetikanya. Dan bambu sangat akrab dengan tubuh saya, artinya sudah menjadi mainan keseharian dengan tubuh saya bambu itu. Melalui proses perendaman, kemudian bambu diangkat untuk dikeringkan dengan cara seperti ini supaya keringnya lebih merata atau dengan diasap. Karakter yang khas dari bambu kita yang kita miliki itu dia tidak patah dalam satu kejutan pertama gitu. Tidak patah putus seperti itu memiliki alasan teknis yang lebih safe untuk membuat bangunan struktur konstruksi yang dikira itu akan membahayakan untuk kita gitu. Saya mau merancang kostum ini didesain seperti agak purba gitu, agak selain nature ya, lebih purbawinya itu yang akan saya ambil rancang dari desain. Yang bahannya dibuat dari kulit kayu itu memang sengaja juga pilihan ya.
prosesnya cukup rumit juga, dari mulai peredeman, penjemuran, kemudian merajut sendiri gitu. Saya memilih kayu apa ini namanya, kayu catang kalau dalam bahasa saya. Catang ini mulanya mau perahu asli, tapi dipikir-pikir menjadi mati metaforanya. Ketika kayu ini dipasang menjadi hidup, metaforik itu bisa berubah-ubah, bukan hanya sebagai perahu, tapi juga mungkin sebagai metafora yang lain. Ada ikan, ada jadi pesawat, bisa jadi apapun. Ketika teks berubah-ubah, maka perlakuan pada teater objek kayu ini akan berubah pula maknanya. Saya juga ingin memaksimalkan bagaimana musik dengan mengambil bunyi-bunyi dari dasar laut akan saya rekam, bunyi-bunyi dari gunung, bunyi-bunyi dari alam akan saya rekam secara otentik gitu. Kemudian membuat gong kabuyutan yang besar ini gitu. Saya tertarik untuk bertolak menggarap naskah itu dari unsur lokalitas, gagasan-gagasan lokalitas. Tapi tidak hanya itu, sebenarnya menjadi kecenderungan teater hari ini dalam persepsi saya adalah interaksi dengan audiens, interaksi dengan penonton. Ada dua bentuk interaksi yang saya konsep. Pertama adalah interaktif yang sifatnya memanfaatkan teknologi. Jadi saya nonton nanti dipasang digital mood meter dalam fingertip, jadi dalam jari-jarinya. Kemudian fingertip itu oleh wifi ditangkap lewat program di komputer, kemudian diproyeksikan lewat proyektor. Nah, jadi dari visual proyektor itu ada tergambarkan piktografik respon emosi penonton. Nah, ininya sih kayak avatar gitu hasilnya. Jadi penonton akan menonton rasanya sendiri lewat proyektor itu, atau pikirannya sendiri lewat proyektor itu, emosinya lewat proyektor itu akan dilihat sendiri. Nah, kemudian yang interaktif yang kedua adalah melalui rempah. Selain fungsinya adalah untuk menetralisir guncangan emosinya, saya memakai rempah dalam adegan ritus pertunjukan ini supaya dalam rempah itu kan mengandung zat penenang. Nah, ditenangkanlah melalui rempah-rempah itu, bau rempah-rempah itu. Melihat kembali ke tubuh laut dan tubuh gunung, terutama yang berkaitan dengan Karanghantu. Itu Karanghantu saya kira pelabuhan yang cukup monumental juga pada zamannya, pada zaman Kesultanan, salah satu bandar atau pelabuhan dunia yang banyak menghipnose para pedagang dunia ya, termasuk Belanda saat itu. Nah, sampai keprihatinan kita saat ini adalah bagaimana Karanghantu sebenarnya telah mati dari citra pelabuhan dunia itu, bahkan jadi ruang yang sangat memprihatinkan, menjadi kumuh, menjadi simbol kemiskinan, padahal itu adalah pernah pelabuhan yang sangat glamor
pelabuhan yang sangat disegani, bandar yang sangat disegani pada awal abad 15-16. Nah, fenomena karang hantu, fenomena pantai-pantai yang lain di utara Banten, kemudian di selatan, saya juga melakukan semacam riset untuk menopang isi teks daripada pertunjukan ini. Para performer atau para pemain, saya memilih 6 orang pemain dengan latar belakang yang sangat beragam. Ada memang yang sudah terlatih dengan pemain teater, ada memang yang diambil dari kampung nelayan dari Pontang, Pak Mapsuti. Nah, dia asli nelayan, tidak pernah main teater, tapi saya memerlukan Pak Suti ini untuk kita riset juga bagaimana secara otentik nelayan ini hadir di atas panggung. Angin itu kan pasti ombaknya gede. Ya kadang-kadang sing rubuh lembaga sing ora rubuh kayak kadang-kadang ora bisa turun ning laut. Karena anginnya gede sih. Kok musim mudan. Anu ledek segala kan ora bisa. Di arah pinggir itu kan perlu yang petang yang di laut. Kadang-kadang kesasar kan tujuan sekarang nanti bisa ke laut Pontang Onado. Yang otentik di atas panggung ini bukan drama, tapi peristiwa-peristiwa yang non fiksi. Nah, maka dipilihlah nelayan yang bisa ikut terlibat dalam pertunjukan ini sebagai pemain. Jadi sebagai acuan yang otentik itu. Woi, Pak Suti! Apa kabar Mas Suti? Baik, Made. Oke, syukur lah. Ayo, Kak. Ayo. Punya keterlibatan tubuh yang mengalami sangat besar karena kehidupan sehari-hari dia di laut. Kehidupan sehari-hari dia mengurus laut, terutama mengurus bagang. Ya,
termasuk konstruksi ini juga sebenarnya terinspirasi dari bagang-bagang yang ada di lautan itu. Walaupun mungkin tafsir bisa akan banyak bermacam ragam tafsirnya, bukan hanya bagang laut ketika kita melihat konstruksi dari bambu-bambunya. Nonggoni jam 5 sore. Kadang-kadang melu latihan teater. Udah halu. Semacam mantra gitu yang akan disampaikan oleh Kang Godi ya. Dan saya memilih Kang Godi ini sengaja saya memilih aktor yang sudah punya pengalaman lama ya. Kemudian dari segi usia juga, karena Kang Godi akan dihadapkan pada tubuh kolektif dari yang 5 aktor itu, sedangkan tubuh Kang Godi sendiri adalah diasosiasikan dengan tubuh personal. Jadi bagaimana tubuh kolektif yang terjadi menjadi bagian dari katastrof dikendalikan oleh tubuh personal itu. Dan ini hanya 1 jam. Kemudian proses penciptaannya juga diberangkatkan dari proses-proses laboratori yang meliputi diskusi, workshop, latihan-latihan. Jadi saya membuat physical theater berangkat dari tradisi gerak yang tumbuh di, misalnya ada senam hijaiyah dari Cimande, kemudian Betsy, kemudian Lais ya, kemudian mantra-mantra ataupun pupuh-pupuh yang berkaitan dengan gunung dan laut gitu. Oh.